warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kanjuruhan Malang, kelas B 2019. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran dari saya untuk memenuhi tugas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Tentunya harus sehat semua ya, karena di masa pandemi kali ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan sistem imun tubuh kita. Jadi dalam video pembelajaran Ibu hari ini, Ibu akan mengajarkan pada kelas 5 semester 1 tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan dan subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Jadi sebelum menginjak ke inti pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama memulai pembelajaran dengan berdoa. Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Sebelum menginjak ke pembelajaran yang inti, alangkah baiknya Ibu menyampaikan KD yang kita pelajari hari ini. Berikut KD-nya. Nah, tadi sudah ada KD. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, Bahasa Indonesia ini kita akan menginjak pada pembelajaran mencari informasi pada teks bacaan tentang apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Pasti anak-anak bingung ya, gimana Bu teks bacaannya? Kan belum ada. Oke, habis ini Ibu akan bagikan di slide selanjutnya teks bacaan yang akan kalian baca dan kita akan mencari informasi pada teks bacaan. Jadi anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Mari kita baca sama-sama ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apakah yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, yang pasti kalian tadi sudah baca teks bacaan yang telah Ibu bagikan. Setelah membaca teks bacaan yang telah Ibu bagikan tadi, kalian akan menjawab pertanyaan yang Ibu bagikan. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan, pasti kalian bertanya-tanya, Bu, gimana cara menentukan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan cara menanyakan dengan kata apa. Kata apa itu bisa ditanyakan seperti halnya, apa yang perlu dilakukan di sekolah tersebut? Apa pekerjaan rumah Ibu? Seperti itu. Jadi, kata apa itu bisa digunakan seperti saat kita menanyakan aktivitas orang tersebut. Atau bisa juga menanyakan apa yang sedang dikerjakan pada orang tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan kata di mana. Kata di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat yang akan kita tuju. Seperti contohnya begini. Di manakah rumahnya Lucy? Atau di manakah tempat sate yang terenak? Seperti itu anak-anak.
Nah, untuk selanjutnya adalah kalimat tanya berupa kata kapan. Kata kapan ini digunakan biasanya menanyakan tentang suatu waktu yang telah dilakukan atau suatu waktu yang telah dilaksanakan. Seperti contohnya begini, kapan hari libur akan tiba? Atau kapan akuarium itu akan dibersihkan? Seperti itu anak-anak. Nah, untuk kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu teks bacaan atau suatu peristiwa. Selanjutnya adalah kata tanya menggunakan kata mengapa. Nah, anak-anak, kata mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Seperti contohnya begini. Mengapa Andi tidak masuk sekolah? Sampai sini anak-anak tetap semangat nggak? Harus tetap semangat dong. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Seperti contohnya begini. Bagaimana keadaan Rudi di rumah sakit? Biasanya kata tanya yang telah Ibu sebutkan tadi disebut dengan 5W 1H yang artinya dalam bahasa Inggris yaitu what, where, when, who, why, dan how. 5W 1H. Begitu ya anak-anak, sampai sini paham? Setelah Ibu jelaskan tadi, sampai sini Ibu akan memberikan kalian soal. Soal kalian akan Ibu tampilkan setelah slide berikut ini ya. Tetap semangat! Jadi anak-anak, ini adalah soal yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya sesuai dengan perintah yang ada di soal tersebut, yaitu mengerjakan pertanyaannya dan menuliskannya dalam bentuk mind map. Untuk pengumpulan tugas bahasa Indonesia itu bisa dilakukan dengan anak-anak memfotokan lalu dikirim melalui WA group ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Untuk bacaannya tadi berjudul tentang Dayu dan ikan hias. Oh ya, di sini ada ikan ya. Tentunya ikan kan juga termasuk makhluk hidup. Nah, sekarang kita menginjak ke pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pernapasan hewan. Oh iya, anak-anak, itu tadi kan hanya bacaan tentang Dayu dan ikan hiasnya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan tentang bagaimana caranya ikan bernapas. Kita simak video berikut ini ya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Setelah menyaksikan video yang telah Ibu sajikan tadi, pasti anak-anak melihat tentang bagaimana cara ikan bernapas. Jadi anak-anak mengamati tidak yang ikannya buka tutup mulut gitu. Itu cara ikan bernapas, yaitu dengan membuka dan menutup mulutnya sambil dibantu dengan insang, karena alat pernapasan ikan disebut dengan insang.
Kita tidak hanya mempelajari tentang organ pernapasan pada ikan ya anak-anak, tapi kita juga mempelajari tentang organ pernapasan hewan lainnya, seperti cacing tanah, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, adapun organ pernapasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada cacing, kemudian yang kedua yaitu organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, dan yang terakhir yaitu organ pernapasan pada mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari organ pernapasan cacing. Nah, berikut ini merupakan gambar dari cacing. Kalian bisa perhatikan. Nah, cacing ini merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Nah, jadi organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Nah, itulah sebabnya kenapa kulit cacing ini selalu terlihat basah, karena si cacing bernapas menggunakan kulitnya. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada serangga. Nah, di sini Putri D sudah memiliki gambar dari organ pernapasan serangga ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian bagian yang kedua yaitu gelembung-gelembung yang bisa kalian lihat pada gambar. Gelembung-gelembungnya ini gelembung-gelembung ini disebut dengan kantung udara. Nah, jadi fungsi dari kantung udara itu adalah sebagai tempat penyimpan udara. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan trakea. Nah, kalian bisa perhatikan trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Nah, jadi yang dimaksud dengan trakea itu adalah sekat-sekat pembuluh ini ya, sekat-sekat pembuluh yang berada di seluruh tubuh dari belalang. Nah, fungsi dari trakea ini adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh belalang. Kemudian bagian yang keempat disebut dengan spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri dari belalang. Nah, kalian bisa perhatikan yang dimaksud spirakel itu adalah bagian ini ya, bagian lubang-lubang ini. Nah, apa fungsi dari spirakel? Fungsinya yaitu sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, itulah organ pernapasan dari belalang. Kemudian kita masuk ke hewan yang ketiga, yaitu ikan. Nah, berikut ini Putri D sudah menyediakan gambar dari ikan ya. Nah, bagian yang pertama kalian bisa perhatikan tanda panah yang bergerak ini ya. Bagian yang pertama ini disebut dengan mulut. Nah, fungsi dari mulut ini yaitu tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Kemudian bagian yang kedua yaitu rigi-rigi insang. Yang mana yang disebut dengan rigi-rigi insang? Nah, bagian rigi-rigi insang itu adalah bagian ini ya. Ini merupakan bagian dari rigi-rigi insang. Nah, fungsi dari rigi-rigi insang ini yaitu sebagai penyaring air saat ikan bernapas.
Kemudian yang ketiga itu ada lembaran insang. Nah, yang dimaksud dengan lembaran insang adalah ini ya. Lembaran insang ini adalah lembaran-lembaran yang berwarna merah. Berwarna merah gelap ini ya. Ini merupakan lembaran insang dari ikan. Nah, adapun fungsi dari lembaran insang yaitu mengandung pembuluh darah. Nah, kemudian bagian yang keempat itu ada yang disebut dengan lengkung insang. Yang disebut dengan lengkung insang adalah bagian yang putih yang melengkung ini ya. Jadi yang melengkung ini disebut dengan lengkung insang. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Jadi lengkung insang ini tempat melekatnya lembaran-lembaran insang yang berwarna merah ini ya. Kemudian bagian yang kelima itu ada penutup insang atau operkulum. Nah, yang dimaksud dengan operkulum atau penutup insang itu adalah penutup bagian ini. Karena ini dilepas, jadi operkulumnya tidak terlihat ya. Jadi tempat operkulum itu adalah pada bagian ini. Nah, fungsi dari operkulum itu adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Nah, kemudian hewan yang keempat yaitu ada amfibi. Putri D mengambil contohnya di sini adalah kodok. Nah, adapun bagian-bagian organ pernapasan pada kodok, yang pertama itu ada rongga mulut. Yang dimaksud dengan rongga mulut adalah bagian ini. Nah, fungsi dari organ rongga mulut ini adalah sebagai tempat masuknya udara. Kemudian bagian yang kedua itu ada koane. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang dimaksud koane adalah yang ini ya. Jadi koane itu merupakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Jadi ini yang disebut dengan koane. Kemudian yang ketiga itu ada paru-paru dan kulit. Nah, kalian bisa perhatikan paru-paru dari kodok itu adalah bagian ini ya. Ini merupakan paru-paru dari kodok. Nah, paru-paru dan kulit ini digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru untuk bernapas dan juga bisa menggunakan kulit untuk bernapas. Maka dari itu, jika kalian perhatikan, pada kulit kodok itu terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan untuk kodok dalam bernapas, seperti itu. Kemudian hewan yang kelima yaitu ada reptilia. Putri D di sini mengambil contohnya itu adalah kadal ya. Nah, adapun organ-organ pernapasan pada kadal, yang pertama itu ada lubang hidung. Jadi, lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Lubang hidung yang dimaksud adalah yang ini. Kemudian yang kedua itu ada trakea. Nah, trakea dari kadal ini sedikit berbeda dengan trakea hewan-hewan lain ya. Jadi trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Nah, trakea memanjang dan menonjol ini memiliki fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang besar agar tidak sesak napas. Jadi itulah fungsi dari trakea yang panjang dan menonjol pada kadal ya. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada paru-paru. Nah, yang dimaksud dengan paru-paru adalah yang ini ya, yang ada di dalam tulang rusuk. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan pada kadal ya. Jadi kadal itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian organ yang keempat yaitu ada tulang rusuk. Nah, yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah bagian-bagian yang ini, yang menyelimuti bagian dari paru-paru. Nah, tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya yaitu pada hewan yang keenam ada burung atau aves ya. Nah, berikut ini Putri telah menyediakan gambar dari burung. Adapun organ-organ pernapasan dari burung ini, yang pertama itu ada paruh.
Nah, pada paru ini terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian organ yang kedua yaitu ada trakea. Yang dimaksud dengan trakea adalah bagian ini, ya. Nah, trakea ini merupakan batang tenggorokan. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada kantung udara. Nah, kantung udara ini juga sering disebut dengan pundi-pundi udara. Kantung udara ini ada dua bagian, ya. Yang pertama itu ada kantung udara anterior, artinya kantung udara depan. Jadi yang dimaksud dengan kantung udara depan itu adalah bagian ini. Ya, ini merupakan kantung udara anterior dari burung. Nah, kantung udara anterior itu terletak di pangkal leher dan rongga dada. Jadi ini merupakan pangkal leher dari burung dan rongga dada dari burung. Kemudian yang keempat itu ada kantung udara posterior. Artinya kantung udara yang berada di bagian belakangnya, yaitu ini merupakan kantung udara posterior dari burung yang terletak di bawah sayap dan di rongga perut. Bagian yang kelima yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru burung itu berada pada posisi ini, ya. Jadi ini merupakan paru-paru dari burung. Nah, paru-paru ini difungsikan saat burung tidak terbang. Kalian bisa perhatikan organ tambahan pernapasan pada burung ini adalah pundi-pundi udara ini. Pada umumnya, burung itu bernapas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu kantung udara atau pundi-pundi udara. Nah, adapun fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara ini. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ pernapasan tambahan pada burung. Nah, kemudian hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Nah, contoh hewan mamalia yang betul digunakan di sini adalah anjing. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar. Adapun organ-organ pernapasan pada hewan mamalia ini, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Kemudian yang kedua itu ada bagian yang disebut dengan faring. Nah, yang disebut dengan faring itu adalah bagian ini. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi batang tenggorokan itu adalah yang menghubungkan faring dengan paru-paru. Jadi yang disebut dengan trakea itu adalah batang tenggorokan. Kemudian yang keempat itu ada organ pernapasan utama yang disebut dengan paru-paru. Jadi ini merupakan sepasang paru-paru dari organ mamalia yang dalam hal ini butuh digunakan sebagai contoh yaitu adalah anjing. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan yang telah kita lalui, yang pertama itu ada hewan cacing. Nah, cacing ini bernapas menggunakan kulit. Kemudian yang kedua ada serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian yang keempat ada amfibi. Contohnya itu kodok bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Kemudian yang kelima itu ada reptilia yang dalam hal ini butuh digunakan sebagai contoh yaitu kadal bernapas menggunakan paru-paru. Dan yang keenam itu ada aves yang dalam hal ini digunakan sebagai contoh adalah burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru. Dan yang terakhir itu ada mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu bagaimana organ pernapasan
hewan-hewan. Pasti ada bermacam-macam ya, mulai dari paru-paru, insang, dia bernapas dengan kulit, dan lain sebagainya. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini, Ibu juga akan memberikan kalian tugas, yaitu berupa membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan, yaitu hewan apa? Ayo, hewan burung. Jadi, anak-anak sekalian membuat bagan sederhana saja yang berkaitan tentang organ pernapasan burung. Nah, untuk pengerjaannya, anak-anak bisa lakukan di buku tulis, digambar di buku tulis, lalu setelah selesai, anak-anak dapat mengirimkannya berupa foto dan dikirim melalui WA group yang telah Ibu bikinkan. Setelah anak-anak membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan, tidak lupa anak-anak juga mempresentasikan cara kerja organ hewan tersebut berupa dalam bentuk video ya. Oh iya anak-anak, di sini Ibu mengingatkan kalau tugas pengumpulan bagan cara kerja organ pernapasan hewan jangan lupa diberi nama dan nomor absen di dalam buku tulis tersebut ya. Untuk pengumpulan video presentasinya, anak-anak juga mengumpulkan lewat WA group yang nanti Ibu bikinkan khusus untuk pengumpulan video. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dipelajari tentang materi apapun yang diberikan oleh Ibu dan tetap jaga kesehatan di rumah. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.